Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak serem, yaitu tentang suku-suku kanibal yang katanya masih ada di dunia ini. Katanya, masih ada beberapa suku yang melakukan kanibalisme loh. Coba bayangkan, makan daging manusia. Serem banget kan? Tapi tenang aja, kita bahas ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menambah pengetahuan kita tentang budaya dan kepercayaan yang berbeda di dunia ini. Daripada penasaran, yuk kita cari tahu tentang suku-suku kanibal ini. Pertama, kita akan pergi ke pedalaman Papua, Indonesia. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah suku Korowai. Mereka terkenal karena tinggal di rumah pohon yang tingginya bisa mencapai 50 meter. Coba bayangkan, naik turun tangga setiap hari, pasti langsung berotot perutnya. Tapi di balik keunikan mereka, suku Korowai juga menyimpan misteri yang mengerikan, yaitu praktik kanibalisme. Katanya, mereka melakukan itu bukan karena mereka jahat atau suka makan daging manusia, tapi karena alasan spiritual dan kepercayaan mereka. Suku Korowai percaya bahwa dengan memakan bagian tubuh musuhnya, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian musuhnya itu. Wah, serem juga ya. Kabarnya, praktik kanibalisme di suku Korowai ini masih ada sampai sekarang loh. Walaupun sulit dibuktikan, tapi beberapa peneliti dan wartawan yang pernah ke sana mengaku pernah melihat langsung praktik tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah suku Korowai benar-benar masih melakukan kanibalisme sampai sekarang? Dari pedalaman Papua, sekarang kita pindah ke negara yang terkenal dengan film Bollywoodnya, yaitu India. Di sana ada sebuah kelompok yang bernama Agori. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dengan meninggalkan semua kesenangan duniawi untuk mencari pencerahan spiritual. Tapi, cara mereka mencari pencerahan ini bisa dibilang sangat ekstrem dan mengerikan. Mereka melakukan ritual-ritual yang tidak biasa, seperti meditasi di tempat pembakaran mayat, minum air dari tengkorak manusia, dan yang paling bikin merinding, yaitu makan daging mayat manusia. Bagi suku Agori, mayat manusia dianggap sebagai perwujudan dari Dewa Siwa, dewa kehancuran dalam agama Hindu. Mereka percaya bahwa dengan makan daging mayat, mereka bisa lebih dekat dengan Dewa Siwa dan mencapai moksha, yaitu kebebasan dari siklus reinkarnasi. Tentu saja, praktik kanibalisme suku Agori ini menuai banyak kecaman, baik dari masyarakat India sendiri maupun dari dunia internasional. Banyak yang menganggap praktik ini sebagai tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia. Tapi, suku Agori tetap teguh pada keyakinannya dan terus melakukan ritual-ritual mereka hingga saat ini. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah jalan yang benar untuk mencapai pencerahan spiritual. Bab 3, perjalanan kita mencari tahu tentang suku-suku kanibal di dunia berlanjut ke Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan Amazon. Di sana, hiduplah suku Yanomami, salah satu suku asli Amazon yang masih terisolasi dari dunia luar. Suku Yanomami dikenal dengan tradisi kanibalisme yang berhubungan dengan upacara pemakaman mereka. Mereka percaya bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya akan pergi ke alam baka, dan untuk membantu perjalanan jiwa tersebut, mereka harus memakan abu dan tulang belulang jenazah. Praktik kanibalisme ini dilakukan dengan cara yang cukup mengerikan. Pertama-tama, jenazah akan dibakar, kemudian abunya dicampur dengan sup pisang dan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga untuk dimakan. Tulang belulangnya juga akan dihancurkan dan dicampur dengan makanan. Meskipun terkesan menyeramkan, suku Yanomami menganggap praktik kanibalisme ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa dengan memakan abu dan tulang belulang jenazah, mereka bisa menjaga ikatan batin dengan orang yang mereka cintai. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya kontak dengan dunia luar, praktik kanibalisme di suku Yanomami semakin jarang dilakukan. Banyak anak muda Yanomami yang mulai meninggalkan tradisi ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kuno. Bab 4, dari Amerika Selatan, kita terbang lagi ke Samudra Pasifik, tepatnya di Papua Nugini. Di sana hiduplah suku Fore, sebuah suku yang terkenal dengan praktik kanibalisme yang berhubungan dengan penyakit kuru. Penyakit kuru ini adalah penyakit saraf yang sangat langka dan mematikan. Gejalanya berupa gangguan koordinasi gerak, pikun, dan kematian. Yang mengerikan, penyakit ini menular melalui praktik kanibalisme, khususnya memakan otak manusia.
Nah, suku Fore ini dulunya melakukan ritual pemakaman yang melibatkan memakan otak jenazah anggota keluarga yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa dengan memakan otak jenazah, mereka bisa menjaga ikatan batin dengan orang yang mereka cintai. Tapi, tanpa mereka sadari, ritual inilah yang menyebabkan penyakit kuru menyebar dengan cepat di kalangan suku Fore. Ribuan orang meninggal karena penyakit ini pada abad ke-20. Untungnya, setelah para ilmuwan menemukan penyebab penyakit kuru, pemerintah Papua Nugini dan Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama untuk menghentikan praktik kanibalisme di suku Fore. Dan akhirnya, penyebaran penyakit kuru pun berhasil dihentikan. Meskipun praktik kanibalisme di suku Fore telah dihentikan, kisah mereka menjadi pengingat bagi kita tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dan memahami bahaya dari praktik-praktik tradisional yang berisiko. Bab 5, perjalanan kita kembali lagi ke tanah air. Kali ini kita akan mengunjungi suku Asmat, yang juga berasal dari Papua, Indonesia. Suku Asmat ini terkenal dengan seni ukiran kayu mereka yang sangat indah dan detail. Tapi, di balik keindahan seninya, suku Asmat juga memiliki sejarah kelam tentang kanibalisme. Konon, dulu mereka melakukan kanibalisme sebagai bagian dari ritual perang suku. Mereka percaya bahwa dengan memakan hati dan otak musuh, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian musuhnya itu. Serem juga ya. Coba bayangkan, lagi asik-asik ukir kayu, tiba-tiba kepikiran mau makan hati musuh. Tapi tenang aja, praktik kanibalisme di suku Asmat ini sudah lama ditinggalkan kok. Sekarang mereka hidup damai dan fokus melestarikan budaya dan seni ukiran kayu mereka yang mendunia. Meskipun sejarah kelam kanibalisme pernah menjadi bagian dari budaya mereka, suku Asmat menunjukkan kepada kita bahwa manusia bisa berubah dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak manusiawi. Penutup, itulah 5 suku kanibal yang katanya masih ada di dunia. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kalian tentang keanekaragaman budaya dan kepercayaan di dunia ini. Meskipun praktik kanibalisme terdengar mengerikan dan tidak terbayangkan bagi kita, penting untuk diingat bahwa setiap budaya memiliki nilai dan tradisinya masing-masing. Kita harus menghormati perbedaan tersebut, meskipun terkadang sulit untuk dipahami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.